Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah besti. Hayuk kita flashback. Setelah seru-seruan naik delman istimewa di Malioboro, Bunda melanjutkan petualangan Bunda dan mampir di Taman Sari Yogyakarta. Yuk besti ikut Bunda jalan-jalan online. Hai semuanya, Ibu lagi di Taman Sari di Jogja. Ayo kalau mau ikutin Bunda. Besti ada yang tahu atau pernah dengar tentang Taman Sari di Yogyakarta ini enggak? Katanya dulu tempat ini tuh dibangun untuk pemandian sultan, para selir dan juga anak-anaknya. Taman Sari berarti taman yang indah. Taman ini hanya berjarak 10 menit berjalan kaki dari Istana Sultan ke arah barat daya. Taman ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1757. Setiap kali Sultan mengunjungi taman tersebut, beliau akan mendayung perahu pribadinya melewati jembatan gantung yang disebut Kretek Gantung yang terletak di depan gerbang keraton ke arah selatan atau utara Kemandungan. Bagian lain dari bangunan yang dulu terhubung dengan jembatan gantung masih dapat dilihat. Selain transportasi air, terdapat juga jalan bawah tanah atau terowongan dari Keraton Yogyakarta yang menuju salah satu bangunan di taman yang disebut Pasaraian Ledok Sari. Taman Sari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki bangunan arsitektur yang kokoh bernuansa Eropa, Cina, ditambah unsur filosofi Jawa, Buddha, Hindu, Kristen serta Islam yang cukup kental. Budiono, pemandu Taman Sari menyebutkan bangunan ini dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I sehingga pembangunannya kental dengan filosofi yang tinggi. Bangunan dengan arsitektur gaya Eropa sangat terlihat dari bangunan yang tebal dari dinding bangunan dan tingginya bangunan. Tebalnya dinding ini juga menjadi penanda fungsi Taman Sari sebagai benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat waktu itu. Bangunan Taman Sari sendiri dibangun tanpa semen, melainkan menggunakan beligon. Taman Sari. Beligon itu adalah batu bata yang dihaluskan dan juga pasir gamping atau kapur. Hal inilah yang menjadikan ruangan di bangunan Taman Sari dingin karena menyerap air. Pintu pendek, tapi plafon tinggi, jati udara tersimpan. Pintu depan Taman Sari atau kebun Istana Keraton Yogyakarta saat ini dahulunya adalah pintu belakang. Pintu masuk saat ini ada gapura yang ketika masuk terhitung pendek, sehingga orang yang masuk harus menunduk. Tandanya menghormati, itu dari tradisi Mataram, masuknya agak membungkuk gitu. Istilahnya raja aja menghormati abdi dalam atau rakyatnya. Begitulah pemimpin pada zaman dulu. Bangunan Taman Sari dipengaruhi berbagai unsur agama sebagai tanda sultan tidak membeda-bedakan dan abdi dalam bebas untuk menganut kepercayaannya masing-masing. Habis nih Bunda mau ke keraton. Udah, Dan ya, Bunda sudah nyampe aja dong di Keraton Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta berada di pusat Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Keraton Yogyakarta adalah 14.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat banyak bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya serta abdi dalam keraton. Di utara terdapat alun-alun utara dan di selatan terdapat alun-alun selatan serta sekitar 10 menit dari kawasan Malioboro. Keraton sebagai komplek kegiatan budaya dan tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya. Tidak semua terbuka untuk umum. Keberadaan Malioboro tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai unsur integral dalam tata ruang ibu kota kerajaan. Di Jalan Malioboro terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan sehari-hari dan Pasar Gede sebagai pusat perekonomian warga. Keduanya merupakan bagian dari kesatuan tata ruang yang disebut Catur Gatra Tunggal atau Catur Sagotra. Menurut konsepsi ini terdapat 4 elemen penting, yaitu politik berupa keraton dan kepatihan, keagamaan berupa masjid gede, ekonomi berupa pasar gede, dan sosial berupa alun-alun. Ibu istirahat dulu, jalan-jalan di istana Jogja. Jalan Malioboro dianggap sebagai sumbu filosofis yang menghubungkan Tugu dengan Keraton Yogyakarta.
Secara simbolis, garis filosofis tersebut terwujud dalam simpul-simpul berupa panggung Krapiak Kraton Yogyakarta Tugu Golong Giling yang melambangkan konsep sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan dari adanya hidup. Filosofi jalan dari panggung Krapiak menuju Kraton Yogyakarta menggambarkan perjalanan manusia sejak di dalam kandungan, lahir, hingga beranjak dewasa. Sedangkan filosofi jalan dari Tugu Golong Giling ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia ketika hendak menghadap Sang Khalik Paraning Dumadi, meninggalkan alam fana dunia menuju alam baka akhirat. Ngomong-ngomong ini tuh tempat makannya Sultan ya Besti. Kraton Yogyakarta terdiri dari 3 bagian yang terdiri dari komplek depan kraton, komplek inti kraton, dan komplek belakang kraton. Komplek depan kraton terdiri dari gerbang utama, alun-alun lor, dan masjid gede. Kawasan komplek inti di Kraton Yogyakarta tersusun dari 7 rangkaian pelataran mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan. Sedangkan komplek belakang kraton terdiri dari alun-alun kidul dan Plengkung Nirbaya. Selain kawasan dalam kraton, kawasan kraton juga memiliki potensi situs, bangunan dan tempat bersejarah yang memiliki keunikan pada setiap bangunannya. Beberapa di antaranya adalah Taman Sari dan Museum Sono Budeyo, benteng dan kelengkapannya. Kawasan kraton dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan konsep tata ruang yang mengandung filosofi syarat akan makna. Oleh karena itu, kawasan kraton perlu dilestarikan keasliannya karena merupakan suatu warisan budaya yang sangat bernilai. Sayup-sayup dari kejauhan Bunda mendengar suara gamelan. Bunda pun mencoba untuk mencari dari mana datangnya sumber bunyi itu ke beberapa sudut kraton. Hingga akhirnya sampailah Bunda di suatu pendopo yang di dalamnya ada sekelompok penari kraton. Bunda pun sejenak terhipnotis oleh suguhan tarian Jawa yang mereka tampilkan. Tarian Jawa tradisional yang syarat akan unsur seni sekaligus magis. Selamat menyaksikan.
Baiklah Besti, berakhir sudah napak tilas perjalanan Bunda di Taman Sari dan Keraton Yogyakarta. Doain Bunda sehat ya, supaya kita bisa jumpa lagi di petualangan-petualangan selanjutnya. Barakallahu fikum, dadah.